Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 16 September 2021 dengan episode I Like to Move It. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 1,9% menjadi 0,3%. Kemudian ada dari US Empire Manufacturing yang naik dari sebelumnya 18,3 menjadi 34,3. Kemudian ada dari US Import Price Index month on month yang turun dari sebelumnya 0,4% menjadi minus 0,3%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Satria Antaran Prima Tbk atau SAPX yang menargetkan pendapatan dan profit dapat tumbuh sekitar 20% hingga 30% di tahun 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Perdana Gapura Prima Tbk atau GPRA yang optimistis targetkan kinerja naik 10 hingga 15% di 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS yang menargetkan 3 inisiatif pada kuartal 4 2021 ini guna meningkatkan kinerjanya dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 15 September 2021, IHSG ditutup melemah 18 poin atau minus 0,31% menjadi 6.110. Sektor industrial, industri dasar, keuangan, properti, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 94 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah cerita dari Afrika. Ternyata berbagai bank sentral Afrika di 8 negara utama di kawasan Afrika tidak akan mengubah tingkat suku bunganya sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi agar tetap dapat bertahan di tengah goncangan akibat kehadiran COVID-19. Sejauh ini, masih banyak negara di Afrika Selatan yang masih harus bertahan untuk menghadapi COVID-19 gelombang ketiga, yang dimana ternyata nih bosku, Afrika merupakan negara yang paling sedikit dalam hal vaksinasi karena hanya 3,2% dari 1,2 miliar masyarakat yang diimunisasi secara penuh. Memang benar bahwa tahun 2021 menjadi sebuah tahun kebangkitan di mana kami memperkirakan perekonomian Afrika akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2020 lalu. Namun penetrasi vaksin yang lamban membuat pemulihan menjadi terhambat, bahkan seperti berjalan di tempat. Hal ini yang membuat prospek pemulihan di Afrika menjadi kian tidak pasti. Meskipun tingkat suku bunga di berbagai belahan dunia mengalami penurunan, namun hal ini tidak berarti bagi Afrika yang dimana mereka tetap menjaga tingkat suku bunganya agar tetap menarik bagi investor dari luar negeri. Kita awali perjalanan kita dari Mesir, yang dimana Mesir tetap mempertahankan tingkat suku bunganya untuk tidak berubah pada tahun ini dan hampir dipastikan tidak akan mengalami perubahan hingga akhir 2021 tahun ini untuk menjaga dampak dari potensi taper tantrum bagi negara emerging market. Tahun lalu Bank Sentral Mesir memangkas tingkat suku bunga hampir 400 BPS untuk menjaga jarak antara tingkat suku bunga dengan inflasi. Sejauh ini obligasi dari Mesir merupakan salah satu yang favorit di berbagai negara emerging market. Lanjut ke Nigeria, di mana para pembuat kebijakan di Nigeria pun tampaknya tidak akan mengubah tingkat suku bunganya karena mereka khawatir akan merusak momentum pemulihan ekonomi. Perekonomian di Nigeria sendiri masih berusaha untuk bisa lepas dari kontraksi ekonomi yang terbesar dalam kurun 3 dekade terakhir. Dan saat ini inflasi berada 2 kali lipat dari batas atas target inflasi, yang dimana inflasi Nigeria diperkirakan melambat untuk bulan Agustus. Dari Nigeria kita jalan-jalan ke Afrika Selatan, di mana mereka juga sedang berjibaku untuk menjaga momentum pemulihan yang dimana sebelumnya terlihat terkontraksi pada kuartal 2. Sejauh ini belum ada proyeksi yang tetap terkait dengan tingkat pertumbuhan yang dimana membuat Bank Sentral nyaman untuk menaikkan tingkat suku bunga. Bank Sentral Afrika Selatan akan terus memberikan dukungan dengan mempertahankan kebijakan yang akomodatif untuk memberikan ruang kepada pemulihan ekonomi untuk bisa konsisten. Yang menarik ternyata datang dari Angola, yang dimana Bank Sentral Angola pada akhirnya menaikkan tingkat suku bunga mereka ke rekor tertinggi pada bulan Juli kemarin sebagai bagian untuk mengendalikan inflasi yang merajalela. Pemerintah dan Bank Sentral terus berupaya untuk melawan inflasi yang bergerak liar. Pengetatan kebijakan pun mendapatkan dukungan dari IMF untuk dapat menaikkan tingkat suku bunga mereka.
Sama seperti negara lainnya, Kenya pun masih mempertahankan tingkat suku bunga untuk tidak berubah dalam pertemuan Bank Sentral selama 10 kali berturut-turut. Sejauh ini pandemi masih memberikan tekanan terhadap perekonomian Kenya, yang dimana pada akhirnya sejak 29 tahun terakhir, perekonomian mereka mengalami kontraksi. Sejauh ini sektor kredit mengalami pertumbuhan menjadi 7,7%, meskipun masih di bawah proyeksi Bank Sentral yang berada di 8,5%. Inflasi yang mengalami kenaikan tertinggi dalam kurun 18 bulan terakhir memberikan ruang yang cukup untuk mendorong pertumbuhan mengalami kenaikan. Pada akhirnya ternyata inflasi yang tinggi itu tidak hanya berada di Amerika, Eropa, atau Cina nih bosku. Di Afrika sendiri, inflasi sudah sejak lama menjadi salah satu hal yang tidak bisa dikendalikan apabila dibiarkan. Hal ini yang kami lihat bahwa situasi dan kondisi di Afrika jauh berbeda dengan situasi dan kondisi yang biasa kita alami. Momentum pertumbuhan ekonomi masih jauh dari kata konsisten, meskipun pemberitaan terkait dengan Afrika jarang sekali terdengar terkait dengan vaksinasi ataupun rumah sakit. Tentu di tengah situasi dan kondisi saat ini negara-negara maju memiliki komitmen untuk tidak meninggalkan siapapun di belakang seorang diri, seperti film perang nih bosku, No One Left Behind. Kemudian cerita selanjutnya datang dari biasa atau luar biasa. Rilis data neraca perdagangan yang mencatatkan surplus sebesar 4,74 miliar US dollar berada di atas konsensus yang memproyeksikan surplus neraca dagang berada pada 2,3 miliar US dollar. Surplus tersebut didorong oleh kenaikan ekspor sebesar 64,1% year on year dari periode sebelumnya, yaitu pada periode Juli yang hanya mencatatkan kenaikan sebesar 29,32% year on year. Kenaikan kontribusi dari ekspor didorong oleh naiknya kinerja minyak dan gas yang tercatat naik 1,07 miliar US dollar atau naik 7,48% man on man. Sementara ekspor non-migas tercatat naik 21,75% man on man menjadi 20,36 miliar US dollar. Naiknya harga komoditas non-migas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, minyak kernel, timah, dan sejumlah komoditas lainnya menjadi pendorong utama kenaikan tersebut. Di sisi lain, komoditas yang mengalami penurunan harga adalah tembaga dan emas yang masing-masing turun sebesar 0,85% dan 1,25%. Secara kumulatif dari data BPS, nilai ekspor Indonesia Januari hingga Agustus 2021 mencapai 142,01 miliar US dollar atau naik 37,77% dibanding periode yang sama tahun 2020. Ekspor non-migas Agustus 2021 terbesar adalah ke Cina yaitu 4,78 miliar US dollar, disusul Amerika Serikat 2,25 miliar US dollar dan India 1,72 miliar US dollar dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,98%. Pada lain sisi, BPS melaporkan adanya kenaikan dari impor sebesar 55,26% year on year, lebih tinggi dari periode Juli yang tercatat sebesar 44,44%. Kenaikan tersebut juga lebih tinggi dari konsensus yang memperkirakan ada kenaikan sebesar 45,1% year on year. Kenaikan impor terus naik seiring dengan naiknya aktivitas dari perekonomian dalam negeri di sepanjang 2021. Peningkatan secara bulanan maupun tahunan ini didorong oleh peningkatan impor baik minyak dan gas atau migas maupun non-migas. Impor migas tercatat 2,06 miliar US dollar bila dibandingkan dengan impor migas pada bulan Juli 2021 yang tercatat 1,78 miliar US dollar, ini meningkat 14,74% man on man. Kemudian bila dibandingkan dengan impor migas Agustus 2020 yang sebesar 950 juta US dollar, jumlah itu melesat 115,75% year on year. Sementara itu impor non-migas tercatat 14,63 miliar US dollar. Bila dibandingkan dengan impor non-migas pada Juli 2021 yang sebesar 13,33 miliar US dollar, ini naik 9,76% man on man. Pun bila dibandingkan 9,79 miliar US dollar pada Agustus 2020, ini naik 49,39% year on year. Naiknya impor dan juga ekspor sepanjang bulan Agustus memberikan signal positif bagi neraca perdagangan yang juga mencerminkan pemulihan ekonomi dari dalam negeri. Hal tersebut tentu cukup penting untuk diperhatikan, di mana pelaku pasar akan mengacu pada progres pemulihan yang dapat mendorong naiknya kepercayaan diri pelaku bisnis maupun konsumen menjelang akhir tahun 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.099 hingga 6.169. Namun hati-hati ya, potensi koreksi masih sangat mungkin terjadi. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku.
Yang pertama ada dari LSIP, kemudian yang kedua ada dari EMTK, dan yang ketiga ada dari BRPT. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ACES atau PT S Hardware Indonesia Tbk yang membuka gerai baru di Cimanggis gelontorkan 20 miliar rupiah. Dalam kondisi ketidakpastian dampak dari pandemi corona saat ini, tidak menghentikan langkah ekspansi untuk membuka gerai baru. Adapun Ace Cimanggis merupakan toko ke-6 yang Ace buka di kota tersebut. Pembukaan gerai baru tersebut tentunya akan membantu meningkatkan kinerja penjualan perusahaan. Hal ini seiring strategi perusahaan yang mendekatkan untuk kemudahan konsumen dalam mendapatkan produk-produk yang dijual perusahaan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1300 dan tingkat probabilitas sebesar 38%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1000 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Kemudian yang kedua ada dari KRAS atau PT Krakatau Steel Persero Tbk yang menargetkan 3 inisiatif pada kuartal 4 2021 ini guna meningkatkan kinerjanya. Di sisa waktu tahun ini di mana manajemen perusahaan akan meluncurkan strategi untuk mengangkat kinerja perusahaan, di mana peluncuran aplikasi penjualan baja secara marketplace dan didukung dengan 3 inisiatif strategi perusahaan, yaitu rencana pengoperasian kembali fasilitas yang di masa lalu tidak optimal, pemilihan mitra strategis untuk subholding Krakatau Sarana Infrastruktur, serta perbaikan portofolio bisnis. Tentunya ini akan memberikan peningkatan kinerja penjualan dan juga sebagai efisiensi. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 500 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 400 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.